Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 8 episode 29 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di dalam sebuah gua kuno yang tersembunyi di kedalaman pegunungan merah yang terpencil. Terlihat Lindong dan Ling Qingzu telah menghabiskan beberapa hari dalam pengasingan. Lindong telah berada dalam meditasi mendalam, memanfaatkan kekuatan yang diperoleh selama petualangannya di gudang kuno langit terbakar untuk memperkuat dirinya lebih jauh. Selama waktu ini, Ling Qingzu tetap berada di dekatnya. Meskipun ia memiliki banyak kesempatan untuk meninggalkan tempat itu, dia tidak berbicara banyak, tetapi kehadirannya jelas menunjukkan niatnya. Dia berada di sana untuk melindungi Lindong dari potensi bahaya yang mungkin muncul. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama ketika Lindong akhirnya menyelesaikan kultivasinya. Sebuah peristiwa yang mengubah segalanya terjadi. Dengan wajah yang semula sangat tenang, Ling Qingzu tiba-tiba memerah, baik karena rasa malu maupun marah. Dalam sebuah momen yang tidak dirancanakan, Lindong yang tindakannya seringkali dipandu oleh naluri dan keberanian lebih dari pemikiran yang cermat, telah merobek kerudung Ling Qingzu, memperlihatkan wajah cantiknya yang jarang terlihat. Reaksi Ling Qingzu sangat alami. Dengan tatapan tajam yang dipenuhi dengan kemarahan, dia menatap Lindong dengan pandangan yang sulit dipercaya. Padahal tidak ada satu orang pun di sepanjang hidupnya yang berani bertindak seperti ini kepadanya. Meski begitu, rasa malu dan marah yang terlihat di wajahnya hanya berlangsung sekejap. Walaupun dalam situasi yang memalukan ini, tetapi dia dengan cepat menenangkan dirinya, mengembalikan kerudungnya ke tempat semula dengan gerakan anggun. Dengan suara yang dingin, Ling Qingzu pun berkata, "Tidak ada orang lain yang akan lolos dari perbuatannya dengan selamat jika berani melakukan hal seperti itu kepadaku." Meskipun nadanya tenang, tetapi ancaman itu jelas terdengar. Namun, Lindong tahu bahwa dia telah diberi keringanan. Orang lain mungkin akan langsung merasakan kemarahan pedang dari Ling Qingzu jika berada dalam posisinya sekarang. Sementara itu, Lindong yang telah menyadari kesalahan impulsifnya hanya bisa tertawa kering dan merasa canggung. Dalam hati, dia memahami bahwa Ling Qingzu tetap tinggal bukan karena dia menyukainya, tetapi mungkin karena insiden masa lalu dan perubahan yang terjadi pada dirinya selama beberapa tahun terakhir. Dia bukanlah orang yang sangat mempesona atau menarik di mata Ling Qingzu yang telah bertemu dengan banyak tokoh luar biasa sepanjang hidupnya. Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut lebih jauh, sesuatu yang lain terjadi. Tubuh Lindong mulai memancarkan fluktuasi energi yang kuat, tanda bahwa kesengsaraan nirwana yang berikutnya telah tiba. Ling Qingzu yang mengenali tanda-tanda ini tampak terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah ujian yang sangat berat. Namun Lindong dengan ketenangan dan keyakinan yang luar biasa bersiap untuk menghadapinya. Setelah setengah jam berlalu dalam keheningan, Lindong membuka matanya. Keringat dingin membasahi dahinya, tapi ekspresi kemenangan dan kebahagiaan sulit disembunyikan dari wajahnya. Kini dia telah berhasil melewati kesengsaraan nirwana dan mencapai ranah 8 Yuan nirwana, sebuah pencapaian yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Lantas, Lindong pun berterima kasih dengan tulus kepada Ling Qingzu, menyadari bahwa kehadirannya selama 5 hari terakhir adalah bentuk perlindungan yang tidak langsung. Meskipun dia tidak mau mengakuinya secara langsung, tindakan Ling Qingzu untuk tetap tinggal selama kultivasi Lindong adalah bukti bahwa dia peduli, setidaknya sampai batas tertentu. Setelah menenangkan diri, keduanya memutuskan untuk meninggalkan gua kuno itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melangkah keluar dari pusaran spasial yang telah membawa mereka ke tempat itu dan segera menyadari bahwa sebagian besar orang telah meninggalkan area tersebut. Lindong dan Ling Qingzu yang sekarang berdiri di udara di atas cekungan merah hanya bisa melihat beberapa orang yang tersisa. Meskipun mereka baru saja keluar dari tempat pengasikan mereka, Lindong dan Ling Qingzu tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Ling Qingzu memiliki tujuan yang berbeda. Dia berniat untuk melanjutkan perjalanan ke bagian terdalam dari wilayah iblis unik. Sehingga Lindong yang penasaran menanyakan alasannya tujuan Ling Qingzu pergi ke sana. Ling Qingzu kemudian menjelaskan bahwa ada sebuah kolam kuno yang dikenal sebagai kolam surgawi kemurnian tertinggi yang dia butuhkan untuk menyembuhkan luka dalam yang dialaminya saat berlatih seni surga 9 surga. Lindong pun terkejut mendengar bahwa Ling Qingzu yang selalu tampak begitu kuat dan tak terkalahkan sebenarnya menyimpan luka yang begitu parah. Dia merasa cemas dengan rencana Ling Qingzu untuk pergi ke tempat yang begitu berbahaya seorang diri. Namun,
Ling Qingzu tetap tegar dan meyakinkan Lindong bahwa dia akan baik-baik saja. Meskipun dalam hatinya Lindong tahu bahwa tempat itu tidaklah mudah untuk ditaklukkan. Maka dari itu, Lindong pun mencoba mengajak Ling Qingzu untuk pergi bersama, tetapi Ling Qingzu menolak, menyatakan bahwa dia harus pergi sendiri. Dia percaya bahwa ini adalah perjalanan yang harus dia lakukan sendiri, tanpa membebani orang lain. Tetapi saat dia bersiap untuk pergi, dia mendapati bahwa Lindong telah mengikuti di belakangnya. Lindong kemudian berkata kepada Ling Qingzu, "Sepertinya tidak sopan membiarkan seorang gadis pergi ke tempat seperti itu sendirian. Karena itu, mari kita pergi bersama. Aku mungkin juga akan mengambil kesempatan ini untuk membalas budi kepadamu." Ling Qingzu berhenti di tengah udara, menatap Lindong dengan keheranan. Dia tahu bahwa meskipun Lindong sering bertindak impulsif, keberanian dan ketulusan hatinya tidak bisa diabaikan. Dengan sedikit senyum di sudut bibirnya, hingga Ling Qingzu akhirnya menyerah dan membiarkan Lindong menemaninya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka bersama menuju kedalaman wilayah iblis unik, tempat di mana bahaya terbesar dan kemungkinan penyembuhan untuk Ling Qingzu menanti. Perjalanan ini akan menjadi ujian bagi kekuatan dan tekad mereka. Tetapi dengan keberanian Lindong dan ketangguhan Ling Qingzu, mereka berdua tahu bahwa mereka bisa mengatasi apapun yang ada di depan mereka. Singkat waktu, di kedalaman yang paling gelap dari wilayah yang dikenal sebagai wilayah iblis unik, kegelapan yang sangat pekat menyelimuti setiap sudut, hampir menelan segala sesuatu di sekitarnya. Sesekali, sinar cahaya kehitaman berkilauan seolah berusaha melawan kegelapan yang menyelimutinya. Namun dalam sekejap mata, mereka akan lenyap, seakan tertelan oleh jurang tak berujung yang menutupi tempat itu. Di balik kegelapan itu, terdengar raungan brutal yang menggema, seolah-olah mencerminkan kekerasan yang tersembunyi dalam wilayah itu, mengirimkan getaran ketakutan ke seluruh negeri yang sunyi dan tak berpenghuni. Di tengah suasana yang menakutkan ini, tampak Lindong dan Ling Qingzu yang telah meninggalkan tempat penyimpanan kuno langit terbakar 3 hari sebelumnya. Tujuan mereka kali ini adalah sesuatu yang sangat penting, kolam surgawi kemurnian tertinggi yang tersembunyi di kedalaman daerah iblis unik. Saat mereka terus melaju, Ling Qingzu membuka suara dan berkata, "Kita sudah memasuki kedalaman daerah iblis unik. Di sini, iblis-iblis yang kita hadapi jauh lebih tangguh. Selain itu, kita tidak hanya harus waspada terhadap iblis, tapi juga terhadap orang lain." Lalu, Lindong menatapnya dengan bingung dan bertanya, "Orang lain? Maksudmu, murid dari sekte lain juga datang ke sini?" Mendengar pertanyaan itu, Ling Qingzu pun menggelengkan kepala dan menjawab, "Bukan murid dari sekte lain. Ada para pencari harta karun yang sering berkeliaran di kedalaman daerah iblis unik ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat tangguh, bahkan mungkin lebih kuat dari para murid sekte super. Mereka bisa dianggap sebagai ahli yang disegani di seluruh wilayah Swan Timur. Orang-orang ini tidak ragu untuk menyerang murid-murid sekte jika ada harta atau keuntungan yang cukup besar. Bahkan di antara mereka, mungkin ada yang sudah mencapai tahap kehidupan mendalam. Kita harus sangat berhati-hati." Mendengar penjelasan ini, Lindong terdiam. Matanya menyipit saat dia merenungkan kekuatan lawan yang mungkin mereka hadapi. Tahap kehidupan mendalam adalah tingkat kekuatan yang sangat tinggi, bahkan di antara sekte-sekte besar. Sepertinya perjalanan ini tidak akan mudah. Menurut Ling Qingzu, di daerah ini semakin kuat seseorang, semakin besar penolakan yang akan mereka hadapi. Tapi bagi mereka yang berada di tahap kehidupan mendalam, penolakan itu masih bisa ditahan. Namun, tempat ini tidak sepenuhnya dikuasai oleh kompetisi sekte besar. Mereka yang ada di sini memiliki agenda mereka sendiri. Oleh karena itu, harus tetap waspada. Lindong mengangguk, menyadari bahwa tempat ini penuh dengan bahaya dari segala arah. Selain iblis, mereka juga harus menghadapi manusia yang sama berbahayanya, atau mungkin lebih. Lalu Ling Qingzu berkata, "Masih ada setengah hari perjalanan sebelum kita mencapai kolam surgawi kemurnian tertinggi. Namun, tempat itu terletak di lokasi yang tersembunyi dan mungkin tidak mudah ditemukan. Kolam itu hanya muncul sekali setiap bulan, dan jika hitungan saya benar, itu akan muncul hari ini. Kita harus meningkatkan kecepatan agar tidak terlambat." Lindong mengangguk lagi, bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun, tepat ketika dia hendak berbicara, matanya tiba-tiba terfokus pada satu titik di kejauhan. Dari sana, muncul fluktuasi energi yang sangat kuat dan liar. Dia melihat seekor iblis besar yang tampaknya berada di tengah-tengah pertarungan sengit. Tatapannya menjadi serius saat dia melihat seorang pria melayang di udara, menyerang iblis itu dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Iblis itu, meskipun berada di ranah 9 Yuwa Nirwana, tetapi ia tidak bisa melawan serangan-serangan dari pria itu dan ditekan habis-habisan oleh pria itu.
Lindong berpikir kalau pria itu pasti pencari harta karun yang Ling Qingzu bicarakan. Dia tak bisa menahan rasa herannya melihat kekuatan yang dipamerkan oleh pria itu. Ling Qingzu menatap Lindong dan berkata dengan suara pelan, "Kita harus menjauhinya. Di tempat ini tabu untuk berurusan dengan orang lain. Lebih baik kita tidak menarik perhatian." Lantas, Lindong mengangguk dan keduanya memutuskan dengan cepat mengambil jalan memutar, menghindari medan pertempuran yang ada di depan mereka. Saat mereka melewati daerah itu, mereka mendengar suara ledakan keras. Iblis besar itu telah dibunuh oleh pria paruh baya berambut merah. Tatapan pria itu penuh dengan kewaspadaan saat dia melihat ke arah Lindong dan Ling Qingzu, sebelum dengan cepat menggali sesuatu dari tubuh iblis dan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah melihat reaksi pria itu, Lindong menyadari bahwa mereka harus sangat berhati-hati. Pria yang baru saja mereka lihat memiliki aura yang penuh dengan bahaya. Seorang pria yang telah hidup di ujung pisau sepanjang hidupnya. Jika semua pencari harta karun di sini seperti dia, mereka harus benar-benar waspada. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang lebih cepat, tetapi juga dengan lebih banyak kehati-hatian. Setiap langkah yang mereka ambil di wilayah yang gelap itu dipenuhi dengan ketegangan. Meski tujuan mereka hanya setengah hari lagi, mereka seringkali harus berurusan dengan iblis-iblis yang mereka temui di sepanjang jalan. Saat akhirnya mereka tiba di tujuan, langit sudah mulai gelap. Ling Qingzu menunjuk ke pegunungan yang samar-samar terlihat di kejauhan. Lantas, Lindong mengangguk dan menatap pegunungan yang menjulang di depannya. Gunung-gunung itu tampak seperti binatang hitam kuno yang berbaring di tanah, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di kejauhan, terdengar suara raungan iblis yang memekakkan telinga, menambah suasana suram di tempat itu. Ling Qingzu kemudian mencoba mengingatkan Lindong dengan berkata, "Berhati-hatilah, jangan menarik perhatian para iblis. Jika kita terkepung, kita tidak akan punya pilihan selain melarikan diri." Lindong pun mengangguk dan memahami peringatan itu, sehingga kini keduanya dengan hati-hati mengurangi kecepatan mereka bergerak dalam keheningan. Raungan dan teriakan brutal dari iblis-iblis di sekeliling mereka terus bergema, seolah-olah memperingatkan mereka untuk tidak melangkah lebih jauh. Di momen yang serupa, tiba-tiba Lindong merasakan fluktuasi aneh di energi mentalnya. Dengan cepat, dia meraih pergelangan tangan Ling Qingzu menghentikannya. Tatapannya terkunci pada sesuatu di depan mereka, sesosok makhluk yang berhibernasi di tanah. Itu adalah seekor macan kumbang hitam besar dengan sayap, hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Sontak, Ling Qingzu pun menjadi terkejut, namun dia dengan cepat memahami situasinya dan mengangguk pada Lindong. Mereka berdua dengan hati-hati menghindari macan kumbang itu dan melanjutkan perjalanan mereka, tetapi kali ini dengan lebih banyak kewaspadaan. Setelah setengah jam perjalanan yang penuh dengan ketegangan, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah yang tampak lebih cerah. Di sana, di tengah lembah, mereka melihat sebuah kolam yang berkilauan dengan cahaya pelangi. Cahaya itu begitu indah dan memikat, memancarkan aura suci dan menenangkan. Lantas, Ling Qingzu pun berbisik memberitahu Lindong kalau itu adalah kolam surgawi kemurnian tertinggi. Dengan begini, mereka akhirnya telah mencapai tujuan mereka, tetapi mereka tahu bahwa tantangan terbesar masih menunggu di depan. Pada saat ini, di atas lembah yang sunyi, Lindong berdiri tegak, tatapannya tertuju pada kolam pelangi di tengah lembah yang dikelilingi energi misterius. Keheranan tampak jelas di matanya, sebab ia tak pernah menyangka akan menemukan energi murni seperti itu di tempat yang penuh dengan energi iblis seperti wilayah iblis unik ini. Ling Qingzu pun menjelaskan bahwa menurut legenda, seorang praktisi kuat dari zaman kuno telah meninggal di sini. Kini, tulang belulang praktisi itu tenggelam ke dalam tanah, menciptakan penghalang yang mencegah gangguan energi iblis. Kolam surgawi kemurnian tertinggi ini terbentuk sebagai hasilnya. Pandangan Lindong bergeser ke depan, ke arah kolam surgawi kemurnian tertinggi. Di sana, berakar di tanah yang gelap, ular monster hitam raksasa dengan 3 kepala berjaga dengan penuh kewaspadaan. Ular itu tampak mengerikan dengan taring-taring tajam yang berkilauan dingin, dan air liur yang menetes dari mulutnya tampak mengikis bebatuan di sekitarnya. Lindong merasakan fluktuasi energi yang sangat jahat dari tubuh ular monster tersebut. Menurut perhitungannya, kekuatan makhluk ini tidak jauh berbeda dengan Laikian yang setengah langkah lagi menuju ranah kehidupan mendalam. Lindong kemudian berkata, "Ini akan sulit ditangani." Namun, untungnya, iblis-iblis ini tidak cerdas. Mereka hanya tahu cara berburu dan membunuh secara naluriah yang bisa kita manfaatkan untuk memancing mereka keluar. Ling Qingzu mengangguk setuju. Dia tahu bahwa berurusan dengan makhluk seperti itu hanya akan menimbulkan masalah jika tidak disingkirkan dengan tuntas. Dengan satu gerakan lengan bajunya, mayat iblis yang telah mereka kumpulkan muncul di hadapannya.
Tepat saat ia hendak mengendalikannya untuk memancing ular monster keluar dari lembah, tiba-tiba keningnya berkerut. Dia merasakan kehadiran yang samar di kegelapan di belakang mereka. Lindong yang menyadari perubahan pada ekspresi Ling Qingzu menatap kegelapan di sekitar mereka dengan tajam. Namun setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala sambil bergumam dan berkata, "Mungkin hanya perasaanku." Lalu tanpa ragu lagi, Lindong menggunakan pikirannya untuk mengendalikan mayat iblis itu. Dengan kekuatan yang cepat dan ganas, tinju mayat itu meledak ke arah ular monster. Madehuar! Suara dentuman terdengar keras saat pukulan itu mengenai tubuh ular monster. 3 pasang mata merah raksasa ular itu terbuka lebar, penuh dengan kemarahan. Ketika kepala ular itu mengeluarkan desisan ganas sebelum melontarkan sinar cahaya hitam yang syarat dengan aura korosif ke arah mayat iblis. Namun mayat itu bergerak cepat, menghindari serangan tersebut dengan mudah. Dengan kelincahan yang luar biasa, ia berbalik dan melarikan diri dari lembah, memancing ular monster untuk mengejarnya dengan marah. Setelah membuat ular monster pergi menjauh, Lindong tersenyum puas saat mendengar gemuruh suara yang perlahan memudar di kejauhan. Lalu ia menoleh ke arah Ling Qingzu yang juga tersenyum lega sebelum mereka berdua melangkah maju menuju tepi kolam surgawi kemurnian tertinggi. Ling Qingzu membungkuk, mencelupkan tangannya ke dalam air kolam yang berwarna pelangi. Saat ia merasakan energi murni yang menembus air itu, ekspresi gembira melintas di wajahnya. Ling Qingzu kemudian mencoba bertanya, "Bisakah kau menjaga pintu masuk lembah untuk sementara waktu?" Lindong sedikit terkejut dengan permintaannya. Akhirnya mengangguk setuju sambil tertawa kecil. Ia pun berbalik dan berjalan pergi, memberikan privasi kepada Ling Qingzu. Namun sebelum dia benar-benar pergi, sesuatu membuatnya berhenti. Lindong merasakan ada yang tidak beres. Sesuatu di kegelapan itu tidak benar. Ketika dia melihat kembali ke arah Ling Qingzu, dia melihatnya hampir memasuki kolam setelah melepaskan kerudungnya. Tangannya terulur menghentikan Ling Qingzu sebelum melangkah lebih jauh. Selang beberapa saat, ekspresi di wajah Ling Qingzu nampak segera berubah menjadi cemas saat Lindong berbicara. "Kita sedang diawasi." Ling Qingzu mengernyit, matanya menyipit saat dia mulai merasakan kehadiran yang sama di kegelapan yang melingkupi mereka. Menyadari ada yang mengawasi, Lindong pun berteriak berkata, "Sudah cukup. Setelah sekian lama mengikuti kami, sudah waktunya kalian berdua menampakkan diri, bukan?" Setelah beberapa saat yang sunyi, 2 sosok muncul dari balik kegelapan. Mereka adalah 2 pria berjubah hitam, tampak seperti saudara kandung. Senyuman aneh menghiasi wajah mereka saat mereka menatap Lindong dan Ling Qingzu. Sambil menatap ke arah Lindong, salah satu dari pria itu pun berkata, "Hehe, bocah Lindong ini ternyata cukup tajam." Di momen serupa, Lindong menatap mereka dengan wajah yang semakin suram. Fluktuasi energi dari tubuh mereka menunjukkan bahwa keduanya adalah ahli setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam sama kuatnya dengan Lei Qian. Salah satu pria yang lainnya pun kemudian menatap Ling Qingzu dan berkata, "Hai cantik, bocah ini tidak bisa melindungimu dengan kemampuannya yang sedikit. Mengapa tidak ikut dengan kami? Kita bisa bersenang-senang bersama." Wajah Ling Qingzu menjadi dingin mendengar kata-kata mereka. Namun ekspresinya hanya semakin membangkitkan nafsu di mata mereka. Lindong yang melihat ini hanya merasa marah. Suara dinginnya terdengar penuh ancaman saat berkata, "Jika kalian tidak ingin mati, enyahlah dari sini." Kedua pria itu menyipitkan mata mereka. Niat-niat jahat memancar dari tatapan mereka. Mereka menyeringai sambil berkata, "Bocah di ranah 8 Yuan Nirwana berani berkata seperti itu pada kami? Kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi." Pada saat ini, Ling Qingzu tampak menatap Lindong dengan penuh kekhawatiran. Ia kemudian berkata, "Mereka adalah yang bersaudara, terkenal di wilayah iblis unik. Yang Zen adalah yang lebih tua, sedangkan yang lebih muda adalah Yang Wei. Mereka sangat kejam dan terkenal akan perbuatan mesum mereka. Mungkin kita harus melawan mereka bersama-sama." Namun, Lindong hanya tersenyum kecil lalu berkata, "Kita tidak punya waktu untuk menunggu. Kolam surgawi kemurnian tertinggi hanya muncul untuk waktu yang terbatas. Aku akan berurusan dengan mereka. Selesaikan urusanmu di kolam itu secepat mungkin." Mendengar jawabannya, Ling Qingzu ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Ia melompat ke dalam kolam surgawi kemurnian tertinggi. Tubuhnya bergerak anggun seperti ikan mas yang berenang di dalam air. Lindong memandangnya sejenak sebelum seringai di wajahnya menghilang. Mata hitamnya berubah dingin, penuh dengan niat membunuh saat ia menatap kedua pria di tepi tebing. Lalu dengan dingin Lindong berkata, "Kalian tidak dibutuhkan di sini." Kemudian dengan cepat, ia mengeluarkan sebuah kuali kecil berwarna merah dari telapak tangannya, bersiap untuk bertarung.
Kedua saudara yang masih terfokus pada Linking Zhu di dalam kolam tidak menyadari bahaya yang mengintai dari Lindong. Mereka tersenyum cabul, tidak sadar bahwa niat membunuh Lindong semakin kuat dan tidak tertahankan. Dengan penuh amarah dan ancaman, Lindong berkata, "Kalian berdua akan saling menemani di neraka." Saat kedua pria itu tertawa, Lindong bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menyerang mereka dengan kekuatan yang mematikan. Kuali merah di tangannya berubah menjadi raksasa dan melayang di udara, siap menghancurkan kedua pria itu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.